Recording in progress. Sudah mulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara sosialisasi wirausaha merdeka yang akan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang berkeinginan ataupun yang ingin mengetahui informasi tentang wirausaha merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin, selalu kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi serta sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Ketua Puskibi Hajah Dewi Andriani, kemudian tim Puskibi, Bapak Pimpinan Fakultas, Bapak Pimpinan Prodi, kemudian Bapak-Bapak Mitra Perguruan Tinggi yang sudah pada hadir hari ini, anak-anak kami sekalian, baik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun mahasiswa Mitra Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum kita memulai acara ini, kami akan membacakan rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini. Yang pertama nanti adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Puskibi, kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yuda dan Ibu Arda, kemudian sesi tanya jawab yang sangat kami harapkan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kami sekalian. Kemudian setelah acara ini kami berharap banyak di antara anak-anak kami nanti yang berkeinginan ataupun mempunyai ketertarikan kepada bisnis, karena bisnis ini merupakan salah satu program yang akan menjadi sumber-sumber pendanaan baik di dalam skim yang ada di perguruan tinggi maupun nanti pada akhir dari proses pendidikan yang kita ikuti. Baik, dengan tidak memperpanjang waktu, sebelum kita mulai acara pertama, kami mengharapkan adik-adik kami, anak-anak kami untuk on cam supaya kita adakan sesi foto bersama. Silakan dibuka kameranya supaya kita adakan foto. Slide 1, silakan. 1, 2, 3. Oke, next slide 2, silakan. 1, 2, 3. Next slide 3, dipersilakan. 1, 2, 3. Berikutnya slide 4, silakan on cam. 1, 2, 3. Yang terakhir slide 5, kami persilakan. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya kita akan langsung kepada kata sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Puskibi kepada Ibu Dewi Andriani. Kami persilakan. Terima kasih Bu Gustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Bersyukur kita kehadirat Ilahi Robi yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di siang menjelang ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Wirausaha Merdeka Angkatan Kedua tahun 2023. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas yang berhadir di sore hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili perguruan tinggi mitra, yang kami hormati pengurus Pusat Kewirausahaan Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berhadir, dan yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak peserta sosialisasi Wirausaha Merdeka, baik yang berasal dari UMSU maupun yang berasal dari perguruan tinggi mitra. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para hadirin dan anak-anak sekalian, yang mana kegiatan sosialisasi ini sudah pernah kita laksanakan di kemarin untuk kita memanggil narasumber dari Jakarta. Tapi untuk lebih memantapkan lagi, kita di sini akan mengadakan sosialisasi bagaimana sebenarnya alur dari Wirausaha Merdeka ini, yang kebetulan di tahun 2023 ini UMSU menjadi salah satu penyelenggara dari 34 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwasannya untuk wilayah LL Dikti 1 itu hanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk Sumatera itu ada Universitas Riau dan Universitas Yakuala di Banda Aceh. Dan satu lagi Politeknik Utaraja juga di Banda Aceh. Jadi ada 4 perguruan tinggi yang ada di Sumatera yang bisa anak-anak pilih untuk mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka ini, karena memang ini adalah satu kegiatan positif yang intinya tujuannya itu adalah membina dan mendidik anak-anak mahasiswa ini nanti yang akan menjadi wirausaha yang unggul. Nanti secara detail akan disampaikan oleh narasumber kita pada kegiatan ini, dan tidak berpanjang lebar sebelum kegiatan ini dimulai, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan ini kami buka kegiatan wirausaha sosialisasi wirausaha Merdeka Angkatan Kedua tahun 2023 dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan kata sambutan oleh Ibu Ketua Puskibi. Terima kasih Ibu Dewi. Semoga dengan membuka acara tadi kita mendapat rahmat, mendapat ridho, sehingga apa yang akan disampaikan oleh narasumber menjadi bekal kita untuk mengikuti kegiatan ini. Anak-anak kami yang kami sayangi, dengan tidak memperpanjang kalam, acara yang kita tunggu-tunggu, apa sebenarnya WMK, Wirausaha Merdeka, bagaimana alurnya, dan sebagainya, silakan. Kita berharap kalian menyimak dengan baik, karena setelah ini akan ada acara sesi tanya-jawab, diskusi tentang pelaksanaan Wirausaha Merdeka. Nah, kepada narasumber kita hari ini yang sangat kita tunggu-tunggu, Bapak Yuda Adriansah beserta Ibu Muti Arda, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ibu Ketua Pusat Kewirausahaan Inovasi dan Inkubator Bisnis, yang kami hormati Bapak Ibu perguruan tinggi mitra yang hadir pada acara hari ini, Bapak Ibu pimpinan fakultas dan pimpinan prodi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izinkan kami untuk menginformasikan dari hasil sosialisasi Wirausaha Merdeka yang nanti akan para mahasiswa dan para mahasiswa dari UMSU dan para mahasiswa dari luar UMSU bisa mengikutinya dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, boleh, dan boleh ditanyakan langsung melalui raise hand. Baik, saya mau share screen sebentar.
Oke, kami yakin dan percaya bahwa para mahasiswa ada yang belum mendaftar, ada yang sudah mendaftar, tetapi ada yang sudah mendaftar tapi belum begitu paham mengenai apa sih sebenarnya program Wirausaha Merdeka ini dan bagaimana Wirausaha Merdeka ini tumbuh dan bisa tercipta. Karena Wirausaha Merdeka ini merupakan tahun kedua di mana tahun lalu ada 17 perguruan tinggi dan tahun ini adalah 34 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mendapatkan kesempatan emas untuk bisa menyelenggarakan program ini. Dan salah satu kita berbangga bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan salah satu perguruan tinggi penyelenggara yang mendapatkan kesempatan ini. Jadi di Sumatera Utara, seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera Utara mempunyai kesempatan untuk bisa belajar langsung di UMSU sehingga kita bisa mendapatkan keilmuan yang beragam nanti ya dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa sih program ini muncul? Ya, jadi mengingat bahwa banyaknya pengangguran terdidik yaitu para sarjana maupun para dari vokasi tidak mendapatkan banyak pekerjaan. Dari data Kemenaker tahun 2022 bahwa ada 33% pengangguran terdidik tingkat perguruan tinggi itu. Jadi cukup banyak. Kemudian berbanding terbalik dari jumlah wirausaha di Indonesia yang menurut data ada 3,47% tingkat Asia ya dari keseluruhan total penduduk Indonesia. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat dilematis bagi negara kita bahwa butuhnya adanya sosok penerus bangsa yang memang membuka pekerjaan baru dan bukan para pencari kerja. Jadi latar belakang program ini adalah bagaimana kita sebagai generasi muda untuk bisa bersama bangkit, tumbuh dan tangguh untuk bisa menjadi sosok yang memang membuka lapangan pekerjaan dan bukan mencari pekerjaan. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita mempersiapkan lulusan PT untuk membangun dan meniti karir di bidang kewirausahaan. Kemudian mendorong peningkat pengalaman kewirausahaan dari sisi mahasiswa dan meningkatkan keterampilan kerja mahasiswa, kemudian menanamkan pola pikir dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan dan membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Artinya, dalam program ini kalian semua akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa yang memang tidak akan kalian dapatkan dari berbagai macam program lain karena kalian akan meniti karir, membangun sebuah usaha dari sisi ide bisnis kalian. Kemudian kalian nanti akan bekerja atau bisa bersama berkolaborasi dengan mitra untuk bisa mewujudkan ide bisnis tersebut dari berbagai macam fasilitas yang akan UMSU berikan berupa mentor dan dosen pembimbing lapangan. Ibu ya, artinya sekarang ini UMSU mendapatkan kuota sebanyak 300 peserta. Nah, jadi sangat besar kemungkinannya para mahasiswa yang hadir pada hari ini itu bisa menjadi bagian dari wirausaha mereka di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Karena kita 300, jadi 60% itu dari UMSU sebanyak 180 orang dan 40%-nya dari luar kampus UMSU atau 120 mahasiswa. Nah, menurut beberapa riset bahwa ada dua faktor utama yang memainkan peran penting dalam pengembangan wirausaha. Yang pertama adalah talent dan yang kedua adalah funding. Kami percaya bahwa para mahasiswa yang hadir di sini sebenarnya punya talent dan punya ide bisnis yang sangat luar biasa, tetapi sangat malu atau masih belum yakin. Ya, artinya masih belum percaya diri. Jadi jangan sembunyikan talent Anda. Jadi dalam program Wirausaha Merdeka ini kalian bisa mengembangkan talentmu di bidang ide bisnis. Artinya kamu semua punya niat untuk berbisnis dan punya bakat untuk itu, tapi kamu masih sangat malu-malu untuk itu. Jadi jangan malu-malu. Jadi harap bergabung di program ini. Untuk funding nanti di dalam program ini akan ada banyak yang namanya pendanaan, tetapi pendanaan di sini bukan untuk pendanaan yang bersifat individu, tetapi pendanaan bersifat kelompok, yaitu tim. Nanti berapa besaran nanti akan saya kasih tahu di slide berikutnya.
Ya, jadi ada dua faktor, talent dan funding. Kalian sudah memiliki talent dan funding nanti akan kita bantu untuk nanti di program ini. Nah, ini adalah inti dari program kita. Tahap 1, 2, dan 3 ya disebut dengan tahap pre-immersion dan tahap terakhir adalah tahap post-immersion, di mana kalian nanti di tahap awal, yaitu di tahap pre-immersion nanti, kalian akan mendapatkan banyak sekali pengalaman berupa materi-materi pembelajaran kewirausahaan, terdiri dari attitude, skill, mindset, dan semuanya. Artinya nanti akan ada beberapa materi. Nah, materi-materi pembelajaran yang nanti akan kami berikan dalam tahap ini itu berasal dari berbagai macam pihak yang memang sudah kompeten di bidangnya. Artinya ketika nanti kita mengundang narasumber, kemudian ada akademisi dan akan ada praktisi yang nanti akan memberikan banyak sekali skill dalam hal perubahan mindset, design thinking, kemudian ada digital marketing, itu semuanya kita akan berikan di pre-immersion yang nanti akan berjalan paling maksimal adalah 1,5 bulan selama proses pembelajaran. Jadi kalian nanti outcome yang akan kami dapatkan adalah kalian akan menumbuhkan mindset atau growth mindset, kemudian ada pengetahuan entrepreneurship dan observasi entrepreneurial dan idea creation. Jadi talent kalian nanti akan dikembangkan lagi dari sisi materi pembelajaran. Kemudian setelah materi pembelajaran kalian dapatkan, sudah dapat hard skill ya, maka kita akan masukkan kalian ke dalam berbagai macam kegiatan yang kedua, yaitu tahap immersion, di mana nanti kalian akan ada yang namanya belajar, mentorship, onboarding di UKM. Artinya nanti kalian akan digabungkan menjadi satu kelompok yang terdiri dari 10 orang, di mana kita mempunyai 300 peserta, 10 orang satu tim, berarti akan ada 30 kelompok dengan bisnis yang sama. Artinya, satu kelompok tersebut akan berada pada satu ide bisnis yang sama atau kategori bisnis yang sama, sehingga nanti akan ditempatkan di industri mitra sesuai dengan minat bisnis kalian. Jadi tidak akan salah, artinya kami akan meluruskan dan akan mewujudkan ide bisnis kalian di UKM. Nanti di tahap immersion ini kan akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dan akan berdiskusi langsung dengan ahlinya, yaitu seorang mentor dan ada dosen pembimbing lapangan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di tahap immersion ini nanti kalian akan berada di sana selama paling lama yaitu 2 bulan. Jadi kami berharap kalian nanti akan mendapatkan banyak sekali pengalaman mengenai idea generation, kemudian ada business model, kemudian ada prototyping, kemudian ada validasi produk dan entrepreneurial intention. Nah, di sini ketika nanti pada proses prototyping, setiap kelompok yang terdiri dari 10 orang tadi akan mendapatkan pendanaan yang akan kami berikan sebanyak 8 juta rupiah. Ya, artinya untuk mewujudkan sebuah bisnis akan ada funding yaitu 8 juta rupiah untuk uji coba produk, membuat produk sampai produk itu jadi berupa sebuah prototyping. Tapi ingat bahwa uang yang 8 juta tadi ini tidak untuk biaya hidup atau disebut dengan living cost atau biaya akomodasi yang lainnya yang tidak berhubungan dengan pembuatan produk. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu nanti akan kita wujudkan selama 2 bulan bersama dengan mentor di UKM industri dan bersama dengan dosen pembimbing lapangan di tahap immersion. Nah, setelah tahap immersion selesai, maka kalian akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap post immersion, di mana tahap ini kami masukkan ke dalam sebuah inkubasi bisnis. Di sini kalian akan kami bekali berbagai macam pembekalan. Yang pertama adalah bootcamp. Di mana di dalam bootcamp nanti, dalam inkubasi bisnis, di dalam bootcamp nanti kalian akan mendapatkan keahlian berupa soft skill, berupa leadership, materi tentang public speaking, kemudian materi tentang berbagai macam mengatasi masalah dengan kegiatan bermusyawarah dan sebagainya. Artinya kalian harus membuat bisnis kalian ini menjadi bisnis yang lancar
timnya lancar, dan dirinya juga bisa mengendalikan emosi secara soft skill. Jadi nanti akan dibekali seperti itu dalam bootcamp. Nah, setelah bootcamp, maka nanti kalian akan di-coaching kembali untuk pengembangan produk, bisnis, dan market analysis. Artinya, nanti akan ada sebuah kegiatan yang namanya Demo Day. Demo Day ini merupakan sebuah mini expo, di mana kalian juga nanti akan mengadakan presentasi produk. Jadi, produk yang telah di-prototyping tadi, nanti akan divalidasi kembali, akan dievaluasi melalui proses Demo Day, di mana kalian juga nanti akan mendapatkan pengalaman dari expert dari produk tersebut, apakah produk ini layak untuk di-launchingkan atau memang perlu harus dievaluasi kembali. Nah, jadi supaya produk ini layak untuk di-launchingkan, maka dalam proses Demo Day nanti akan ada proses promosi produk, kemudian nanti akan ada validasi produk dan sebagainya. Jadi nanti kalian akan mampu menargetkan pasar dan bisa menargetkan siapa sih sebenarnya pasar potensial yang bisa kalian tujukan dan bisa menilai kelayakan dari usaha kalian ini bisa berjalan, bisa berkembang, atau mampu untuk bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi nanti outcome-nya adalah kalian telah mendapatkan market validasi, kemudian ada feasibility study atau studi kelayakan, kemudian ada entrepreneurial self-efficacy, kemudian ada entrepreneurial attitude. Nah, ini merupakan rangkaian keseluruhan yang bisa kalian dapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dari program Wirausaha Merdeka ini. Jadi, tidak hanya hard skill, tapi soft skill juga akan didapatkan. Jadi tahap pre-immersion, immersion, dan post-immersion ini adalah proses pembelajaran. Jadi kalian belajar selama 1 semester penuh untuk Wirausaha Merdeka ini, karena nanti akan ada konversi mata kuliah sebanyak 20 SKS. Nah, seperti itu ya. Kemudian siapa sih sebenarnya yang boleh mendaftar dan bisa mengikuti program ini? Yaitu yang pertama adalah boleh mahasiswa D2 sampai dengan D4, mahasiswa S1 minimal semester 3. Ya, kalau memang kalian punya abang atau misalnya PT penyelenggara, PT mitra ada program studi S2 dan S3, boleh juga diikutkan, tetapi tanpa batasan semester atau tanpa yang namanya rekognisi SKS. Ya, minimal semester 3. Ya, minimal semester 3, maksimalnya semester 7. Tapi dengan catatan, semester 7 tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program. Jadi jangan sampai nanti semester 7 kadang-kadang ada vokasi di semester 7 sudah menyusun, jadi tidak diperbolehkan. Kemudian diharapkan tidak mengambil mata kuliah di PT asal selama mengikuti program, tetapi tetap menyusun KRS. Nah, seperti itu ya. Kemudian memperoleh surat rekomendasi dari ketua program studi atau pimpinan perguruan tinggi yang membawahi bidang akademik. Nah, di dalam akun atau bagi yang sudah mendaftar, pasti sudah tahu bahwa ada surat-surat yang harus dipenuhi, dan surat rekomendasi, dan surat pernyataan, dan sebagainya. Bagi yang belum mengikuti akun, nanti yang mempunyai akun, nanti akan ada penjelasan selanjutnya mengenai bagaimana pembuatan akun dan sebagainya. Kemudian bersedia mengikuti program penuh waktu 1 semester, ya, dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa. Dan belum pernah mengikuti program Wirausaha Merdeka di tahun sebelumnya dan sedang tidak mengikuti program MBKM lainnya. Ya, karena ini merupakan program atau flagship program MBKM. Nah, seperti itu. Nah, jadi tunggu apa lagi bagi mahasiswa yang hari ini hadir, yang kami lihat ada berjumlah hampir 200 orang, itu bisa mendaftar dan bisa mempunyai akun dan mulai untuk memenuhi persyaratan yang kami minta, yang berdasarkan di akun tadi, karena prosesnya sangat mudah dan tidak terlalu ribet persyaratannya. Tunggu apalagi untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa, silakan bergabung di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami siap untuk menunggu Anda, menunggu kalian semua para calon-calon perwirausaha, calon-calon wirausaha yang sangat sukses di masa yang akan datang untuk bisa kita bina di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Selanjutnya nanti akan ada penjelasan mengenai detail alur dari proses pendaftaran Wirausaha Merdeka yang akan dibawakan oleh narasumber berikutnya, yaitu Ibu Mutia Arda. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mutia Arda untuk melanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua Puskibi yang telah hadir bersama kita, Bapak Ibu pimpinan prodi, pimpinan fakultas, kemudian juga para mitra perguruan tinggi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung men-share screen alur tata cara pendaftaran Wirausaha Merdeka khususnya untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke. Oke. Untuk pendaftaran saat ini sudah dibuka dan rencananya nanti akan ditutup sampai dengan tanggal 10 Juli. Ya, jadi masih ada waktu sampai dengan hari Senin mendatang sampai dengan tanggal 10 Juli. Tata caranya yang pertama adalah adik-adik nanti bisa membuat akun Wirausaha Merdeka dari website Wirausaha Merdeka sendiri. Nanti adik-adik bisa memilih perguruan tinggi yang akan dipilih di mana, khususnya di sini pasti akan memilih Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian nanti pada tanggal 13 Juli, adik-adik akan mengikuti yang namanya tes kebinekaan, yaitu tes tentang pengetahuan umum yang diselenggarakan oleh pihak Wirausaha Merdeka dari pusat. Nah, kemudian setelah itu adik-adik harus melakukan validasi administrasi seperti melengkapi surat-surat, kemudian nanti akan direview dan diseleksi oleh PT Pelaksana. Dan nanti akan ada pengumumannya apakah adik-adik diterima atau ditolak oleh PT Pelaksana. Oke. Ini adalah websitenya. Untuk adik-adik apabila yang belum mendaftar, silakan mendaftar pada wirausahamerdeka.kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Bagi adik-adik yang belum mempunyai akun, silahkan klik bagian daftar sebagai mahasiswa. Jangan mendaftar sebagai perguruan tinggi, tapi daftar sebagai mahasiswa. Setelah adik-adik memilih klik untuk mendaftar sebagai mahasiswa, nanti tampilannya akan seperti ini. Adik-adik akan mengisi nama perguruan tinggi asalnya, kemudian prodi, NIM, nama lengkap, alamat email, serta nomor handphone yang disarankan sudah terhubung dengan aplikasi WhatsApp. Jika sudah, nanti adik-adik langsung klik registrasi yang ada di bagian bawah. Apabila adik-adik sudah klik registrasi, nanti di website Wirausaha Merdeka akan muncul pemberitahuan seperti ini, bahwasannya adik-adik sudah berhasil melakukan pendaftaran. Apabila sudah berhasil melakukan pendaftaran, adik-adik jangan lupa langsung mengecek email masing-masing. Nanti di email akan ada muncul inbox untuk melakukan yang namanya verifikasi. Dan di sini nanti adik-adik jangan lupa klik verifikasi. Setelah adik-adik verifikasi, nanti akan masuk username dan password bagi adik-adik untuk mendaftar di website Wirausaha Merdeka. Username dan password ini nanti yang akan adik-adik gunakan untuk login dalam website Wirausaha Merdeka. Oke. Jika adik-adik sudah memiliki username dan password yang sudah di-copy dari email masing-masing, adik-adik kembali membuka website, ya, tapi dengan klik login, memasukkan username dan password tadi, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian, adik-adik nanti memilih klik pelaksana program, ya, dan nanti akan muncul 34 universitas pelaksana WMK se-Indonesia. Nah, untuk itu, adik-adik di sini pilih dan cari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi pelaksana. Untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kami menawarkan yang namanya program SMART, yaitu Society Meaningful Adaptive Rich Technology Based Entrepreneurship. Untuk lebih lengkapnya, apa itu program SMART yang ditawarkan oleh UMSU, adik-adik bisa
melihatnya di dalam lihat selengkapnya untuk melihat program lebih detail dan ada videonya. Nanti tampilannya seperti ini. Jika sudah adik-adik klik, ya kalian bisa melihat pitch deck, tenaga pengajarnya, video promosi, dan tahapan pelaksanaan program. Apabila adik-adik sudah tertarik dan menyetujui untuk ikut bergabung dalam UMK UMSU, adik-adik langsung klik lanjut upload syarat. Jika adik-adik sudah mengklik upload syarat, nanti akan ada beberapa hal yang harus adik-adik unggah dan adik-adik isi. Tampilannya nanti akan seperti ini. Dan jangan lupa saya tekankan sekali lagi bahwasannya segala macam surat yang nantinya akan adik upload itu berbentuk PDF. Semuanya diubah ke dalam bentuk PDF dengan ukuran file maksimal tidak lebih dari 15 MB untuk masing-masing filenya. Kemudian untuk beberapa surat yang nantinya akan adik-adik upload seperti surat rekomendasi, surat pernyataan peserta program, kemudian surat izin, transkrip nilai sementara, syarat tambahan khusus program, ini semua kami sediakan template-nya. Nah, template-nya ini bisa adik-adik klik di download template. Dan nanti akan disesuaikan dengan nama perguruan tinggi adik-adik masing-masing, nama NPM dan prodinya masing-masing. Kami sudah menyiapkan template-nya dan adik-adik tinggal menyesuaikannya saja. Kemudian setelah adik-adik mengupload tadi itu semua, yang menjadi perbedaan antara UMK UMSU dengan yang lainnya itu ada di syarat tambahan khusus program. Khusus UMK UMSU kami meminta adik-adik untuk membuat yang namanya motivation letter dan ide bisnis singkat. Nggak bisa di next ini. Oke, yang bentuknya ketentuannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti adik-adik buat dalam file ukuran kertas A4. Untuk motivation letter itu 1 lembar saja, tidak perlu panjang-panjang, yang terdiri dari 500 sampai 750 kata dengan menggunakan font Times New Roman ukuran 12, margin kanan atas bawahnya 3 dan kirinya 4. Nanti dalam motivation letter adik-adik bisa menjelaskan kenalan diri, kemudian alasan Anda kenapa mau ikut UMK di UMSU, kemudian bidang bisnis yang Anda pilih nantinya dalam kegiatan UMK ini, dan juga menceritakan pengalaman adik-adik yang adik punya dalam bidang kewirausahaan jika ada. Dan apa rencana yang akan Anda lakukan setelah program UMK ini selesai. Kemudian di lembar kedua, nanti adik-adik akan membuat yang namanya bisnis idea yang terdiri dari deskripsi produk, kemudian perencanaan pemasaran dan perencanaan operasional. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk motivation letter 1 lembar dan bisnis idea 1 lembar yang akan dijadikan 1 file PDF. Jika sudah yakin dan lengkap adik-adik mengupload semua surat-surat ini tadi, jangan lupa selanjutnya kalian klik submit yang ada di bagian bawah. Nah, jika sudah kalian submit, nanti tampilannya akan berubah menjadi pendaftaran seperti ini. Dan adik-adik bisa melihat apabila sudah adik-adik submit, statusnya nanti akan berubah seperti ini. Kalian bisa mencek status kalian sekarang sudah seperti apa. Nah, jika sudah diterima oleh pihak perguruan tinggi pelaksana, nanti berkas adik-adik itu akan berubah status pendaftarannya menjadi in review. Berarti berkas adik-adik sedang diperiksa dan tidak bisa diubah-ubah lagi dan tidak bisa adik upload ulang kembali jika sudah sampai tahap in review. Kemudian apabila mahasiswa sudah diterima oleh perguruan tinggi pelaksana, nanti mahasiswa dapat memilih untuk mengkonfirmasi ataupun mengundurkan diri dari program. Jika kalian memang yakin untuk mengikuti UMK di UMSU ini, maka kalian klik saya setuju. Sehingga kalian nanti akan resmi menjadi peserta UMK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tapi jika kalian berubah pikiran dan ingin mengundurkan diri, kalian klik saya tidak setuju dan mengundurkan diri. Di sini saya tekankan, apabila adik-adik itu mengundurkan diri, kalian tidak bisa mendaftar kembali di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara apabila kalian sudah mengklik untuk
tidak setuju dan mengundurkan diri. Lain halnya jika adik-adik ditolak misalnya. Jika ditolak, adik-adik bisa mencek bagian alasannya. Alasan adik-adik ditolak itu karena apa? Apakah ada berkas yang belum lengkap? Apakah ada dokumen yang belum memakai materai? Apakah template yang adik-adik gunakan itu masih salah atau alasan-alasan lainnya? Dan apabila ditolak, kalian bisa upload kembali dan mendaftar kembali. Tapi jika kalian sudah mengundurkan diri, kalian tidak bisa mendaftar kembali di perguruan tinggi yang sama. Oke, jika adik-adik sudah menyetujui untuk menjadi peserta WMK tadi, silahkan adik-adik klik cetak kartu hasil seleksinya. Nah, apabila adik-adik mau mencetak, kira-kira tampilan kartunya nanti akan seperti ini. Ya, kalian simpan atau kalau perlu kalian print kartu hasil seleksi ini, ya. Dan jika mahasiswa telah menolak tadi ya, mengundurkan diri, isi alasan mengundurkan diri Anda, ya. Kalian walaupun menolak mengundurkan diri, kalian juga harus mengisi alasan Anda kenapa mengundurkan diri dari program ini padahal sudah diterima. Seperti itu. Pengunduran diri mahasiswa dari program PTP telah berhasil jika status pendaftarannya sudah berubah menjadi mengundurkan diri. Oke. Dan bagi mahasiswa yang ditolak oleh PT Pelaksana, jika status pendaftaran telah menjadi ditolak, mahasiswa dapat melihat alasan tadi, kenapa ditolaknya, dan jika ingin mendaftarkan diri kembali, adik-adik bisa mengklik daftar ulang. Oke, untuk segala macam kesalahan, website error ya, mungkin kadang susah login, tidak bisa mengupload berkas, kalian bisa mengklik butuh bantuan yang ada di halaman depan website Wirausaha Merdeka. Nanti tampilannya akan seperti ini, silahkan kalian isi dan kalian kirimkan apa yang menjadi keluhan dari website Wirausaha Merdeka itu sendiri. Dan untuk panduan, kalian juga bisa download di halaman depan Wirausaha Merdeka dengan klik panduan. Oke, ini tadi kriteria dan syarat sudah dijelaskan sangat jelas oleh Bapak Yuda, ya. Intinya yang mengikuti Wirausaha Merdeka ini adalah mahasiswa yang belum pernah menerima dan mengikuti program WMK sebelumnya. Jadi bagi adik-adik yang mungkin tahun 2022 sudah pernah mengikuti, kalian tidak bisa mengikuti kembali di tahun 2023. Dan bagi adik-adik yang sudah mengikuti 2 kali kegiatan MBKM yang maksimal 40 SKS konversinya juga tidak bisa mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka. Dan untuk berkas pendaftaran yang tadi misalnya adik-adik upload, berkas pendaftaran tadi apabila tidak direspon oleh PT Pelaksana dalam batas waktu 2-4 hari, kalian bisa beralih untuk mendaftar di PT Pelaksana yang lain. Oke, ini adalah timeline ya untuk kegiatan Wirausaha Merdeka kita. Jadi pendaftaran ya, upload berkas itu semua kami terima sampai dengan hari Senin nanti di tanggal 10 Juli. Dan nanti untuk tes kebinekaannya akan dilaksanakan oleh pihak Wirausaha Merdeka Pusat di tanggal 13 Juli. Dan untuk info lebih lanjut khususnya untuk WMK UMSU, adik-adik silakan follow Instagramnya @wmk_umsu. Dan adik-adik juga bisa follow Instagram @puskibi_umsu. Oke. Untuk kegiatan WMK UMSU yang seperti dijelaskan oleh Bapak Yuda sebelumnya, untuk pre-immersion nanti kita akan mulai di tanggal 7 Agustus sampai dengan 7 September 2023. Dan untuk tahap immersion yang magang di UMKM nanti mulai dari tanggal 11 September sampai 11 November. Dan post immersionnya untuk kegiatan demo day itu akan dilakukan tanggal 13 November. Ini salah tapi sampai 5 Desember. Jadi diusahakan semua berkas kita akan selesai, laporan akhir dan segala macamnya akan selesai di tanggal 16 Desember. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, tadi kita sudah mendengarkan secara jelas, secara detail apa itu WMK, apa prosedurnya, apa yang mau kita lakukan, bagaimana konversi dan sebagainya. Tapi kami yakin anak-anak kami barangkali karena jamnya adalah jam ngantuk, barangkali ada informasi yang terlewat dan ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Kepada anak-anak kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan, boleh raise hand, boleh di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan, saya juga mau memberikan info bahwasannya pada saat ini kami sudah menerima beberapa mahasiswa dari luar dan juga dari Universitas Muhammadiyah sendiri. Dan untuk peserta WMK UMSU saat ini tidak hanya ada dari S1, tapi juga ada dari S2 yang sudah kami terima, seperti itu. Jadi ya, tunggu apa lagi, mumpung ada slot untuk anak-anak kami, ya. Jadi jangan jangan menyia-nyiakan kesempatan. Mumpung di Medan ada, tahun lalu orang-orang Medan ke Jawa dengan dengan biaya yang kurang lebih relatif tinggi, ya. Jadi ada kesempatan baik untuk kita tahun ini. Ada yang sudah raise hand? Andri Dimas Miko, silakan Nak. Dari ITSI. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dengar ya? Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Baik. Perkenalkan, nama saya Andri Putrata dari Institut Teknologi Sawit Indonesia. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi pertanyaan dari kami ini terkait timeline pelaksanaan kewirausahaan ini. Karena kan kami melihat tadi dari jadwal pre-immersion itu kan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus sampai 7 September. Dan di kampus kami, Institut Teknologi Sawit Indonesia itu di tanggal 7 baru memulai ujian akhir semester genap gitu. Jadi bagaimana solusi dari kampus UMSU apabila kami menjadi salah satu peserta dari kewirausahaan merdeka ini, karena kami baru memulai ujian akhir semester di tanggal segitu dan dilanjutkan dengan libur semester seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Andri atas pertanyaannya. Saya langsung respon yang mungkin nanti akan disambung oleh teman-teman yang lain. Jadi untuk Andri ya, apabila mau menjadi peserta WMK UMSU, walaupun nanti di tanggal 7 Agustus nanti kalian mungkin sedang UAS, kalian bisa mengikuti pembelajaran pre-immersion secara online. Jadi untuk tahap pre-immersion kami laksanakan secara hybrid ya. Kalian boleh melakukan pembelajaran di kelas ataupun secara online gitu. Jadi kalau misalnya selama ujian ya, jadi kalian bisa memilih opsinya untuk online seperti itu. Dan nanti untuk pelaksanaannya itu kan juga akan terbagi ke beberapa kelas ya, ada 10 kelas. Jadi mungkin nanti bisa kita pilih ya kelas mana yang bisa Andri masukin yang tidak bentrok dengan jadwal UAS-nya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Silakan yang lain. Ada pertanyaan dari Risma Irwanti dari FKIP UMSU, Bu, di kolom chat. Assalamualaikum, saya Risma, mohon izin. Saya ingin bertanya mengenai jadwal pembelajarannya. Dalam 1 minggu itu full masuk offline atau gimana ya, Bu? Oke, mungkin bisa langsung saya respon ya. Untuk pembelajaran kita ada 4 course ya, nanti yang akan dipelajarin. Ada design thinking, ada business plan dan BMC, kemudian analisis keuangan dan digital marketing. Jadi dalam 1 minggu itu kalian mungkin akan belajar antara Senin, Rabu, Jumat atau Selasa,
Kamis, Sabtu seperti itu. Jadi dalam seminggu itu diusahakan 3 hari. Ya, jadi full selama 1 bulan tadi, dari 7 Agustus sampai 7 September selama 16 pertemuan. Selanjutnya juga ada pertanyaan ini dari kolom chat dari Nirmala FEIS Usmi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Nirmala dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Apakah setelah ini masih ada seleksi lagi Bu? Dikarenakan di timeline yang ada pada PISDEK UMSU masih ada rekrutmen dan seleksi serta penetapan peserta. Oke, jadi untuk sampai saat ini ya, kami menyeleksinya dari surat-surat yang adik upload ataupun unggah, terutama dari syarat tambahan program, yaitu kami akan menseleksinya dari motivation letter dan ide bisnis yang adik-adik buat. Nah, itu dari pihak UMSU-nya sendiri. Kemudian untuk tanggal 13 Juli itu nanti adik-adik akan ada tes kebinekaan, dan itu yang membuat tes bukan pihak UMSU tapi dari pihak Wirausaha Merdeka Pusat. Jadi nanti apabila adik-adik lulus di kedua-duanya sudah diterima di UMSU dan lulus kebinekaan, otomatis adik-adik akan menjadi peserta UMK seperti itu. Tapi apabila adik-adik tidak lulus tes kebinekaan, mohon maaf, berarti adik-adik belum bisa mengikuti program UMK ini, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Abeni. Mana Abeni? Oke, ada yang terskip dari Abni, dari FEB UMSU. Untuk surat rekomendasi mahasiswa itu dikirim langsung ke pihak Puskibi ya Bu. Untuk surat tidak ada dikirim ke Puskibi, semua segala surat baik anak UMSU ataupun di luar UMSU semuanya diupload dalam akun Wirausaha Merdeka. Tapi khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk surat rekomendasi prodi ataupun fakultasnya, kalian bisa langsung ambil di Puskibi. Seperti itu. Kemudian dari kolom chat ada lagi pertanyaan dari Sastra Uisu. Assalamualaikum, saya Juli Anjani. Bagaimana dengan sistem SPP Bu? Apakah kami tetap membayar SPP di universitas asal atau bayar ke UMSU? Untuk SPP tetap bayar seperti biasa ke universitas masing-masing. Kalau Anda di UISU, ya berarti tetap bayar SPP-nya di UISU. Hanya saja untuk semester depan, yaitu semester ganjil, berarti kamu tidak belajar di UISU, tapi belajarnya di program UMK yang dilaksanakan oleh UMSU apabila kamu mendaftar di sini, seperti itu. Dan untuk nilainya itu nanti akan dikeluarkan juga berdasarkan konversi 20 SKS dari program UMK UMSU ini, seperti itu. Silakan anak kami dari yang lain. Dari Sari Mutiara, dari ITSI, dari ini ada banyak ini yang ikut dari STMS Multismart ya, agak banyak yang ikut Zoom. Silakan bertanya. Apakah masih ada? Pendaftaran tinggal 6 hari, jumlah pendaftar semakin banyak. Mari kita mengambil kesempatan yang langka ini, mumpung ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan, kita tidak perlu jauh-jauh untuk mengikuti MBKM keluar Sumatera Utara. Mungkin Bang Yuda bisa menambahkan tadi Bang. Oh udah. Kategori bisnisnya ya ada 6 ya yang bisa kalian pilih ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Wildani Jana. Oke, ini ada pertanyaan dari Wildani untuk di tahap immersion bahwa nanti kita akan kalau tempat kami di mana saja ya Bu. Oke, kalau boleh Tina dulu kami. Jadi gini, pada saat mendaftar kan itu ada apa tadi namanya? Ada motivation letter, kemudian ada ide bisnis.
dari ide bisnis itu kan kami bisa mengkelompokkan apakah bisnis itu kita kategorikan ke dalam 6 kategori. Ada kategori makanan dan minuman, ada kategori jasa perdagangan, ada produksi budidaya, ada manufaktur, kemudian ada bisnis digital. Nah, jadi dari daftar isian ataupun isian yang kalian isi kami kelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, sehingga nanti pada saat kita di immersion, kita sudah menunjukkan perusahaan-perusahaan ataupun UKM yang bergerak di bidang bisnis yang kalian ataupun yang ide bisnis kalian buat. Sehingga apapun yang kita dapatkan atau yang ingin kita pertanyakan, kita bisa mendapatkan pada UKM tersebut karena tersedia ada coaching dan expert yang akan mendampingi adik-adik atau anak-anak kami sekalian. Jadi kita sudah bermitra dengan 40 perusahaan, nanti kalian akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan tersebut dan rata-rata lokasinya adalah Medan dan sekitarnya. Itu barangkali yang bisa kami jawab. Yang lain, silakan, atau masih kurang jelas penjelasannya, boleh ditanyakan ulang. Untuk mahasiswa UMSU mungkin kalau ada kendala, kalau mau secara offline bisa datang ke Puskibi ya Bu, setiap hari ya. Kami buka selalu dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan bagi yang lain, di flyernya ada nomor kontak, ada 4 orang yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak kami. Silakan dihubungi ke 4 nomor yang sudah ada di flyer tersebut. Insya Allah setiap pertanyaan akan kami usahakan untuk menjawab sesuai dengan apa yang akan kita lakukan nantinya. Silakan. Masih adakah yang kurang jelas? Ada dari kolom chat, Bu. Ada dari kolom chat. Dari Khairiyah Rahmadani FE UMN. Assalam UMN ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Khairiyah, izin bertanya, untuk tes kebinekaan itu dapat diakses di mana ya Bu? Saya ketinggalan di bagian tes kebinekaan. Untuk tes kebinekaan itu nanti akan muncul dari website Wirausaha Merdeka itu sendiri. Jadi itu akan langsung ada jadwal seleksinya kapan, waktunya kapan, dan aplikasi yang digunakan seperti apa itu akan langsung masuk di akun adik masing-masing gitu. Jadi untuk sampai saat ini di akun WMK belum ada jadwal, belum ada pemberitahuan lebih lanjut tentang tes kebinekaan, tapi nanti akan muncul secara otomatis di akun WMK masing-masing. Dan sering-sering dibuka dan jangan sampai kelewatan di tanggal 13 Juli nanti. Dan tesnya itu biasanya pengetahuan umum. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya dari FKIP UMN. Assalamualaikum, saya Febrian dari UMN. Izin bertanya, apakah menentukan diterima atau tidaknya mahasiswa dalam program Wirausaha Merdeka ini, apakah hanya faktor berkas atau ada faktor yang lainnya? Yang pasti pertama berkas, dan yang kedua dilihat dari motivation letter dan ide bisnis yang kamu buat. Semakin menarik, semakin realistis, tentu akan semakin besar kemungkinannya untuk diterima, dan kami di situ juga akan melihat di motivation letter apakah kamu punya pengalaman sebelumnya atau tidak. Ya, kalau belum punya pengalaman, idenya seperti apa, menarik atau tidak untuk dijalankan, cocok atau enggak dengan mitra yang ada di program WMK UMSU, seperti itu. Ya kan, Bu? Ya. Jadi nggak usah takut-takut, silakan. Untuk saat ini juga kita sudah ada 3 orang ya sudah kita tolak, yang mungkin itu berkaitan dengan berkas dan berkaitan juga dengan motivation letternya yang mungkin kurang menarik ya, seperti itu.
Ada lagi pertanyaan dari kolom chat, Bu, dari Ekonomi UNSU. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adrian Harahap dari UNSU. Izin bertanya bagaimana jika kegiatan timeline kegiatan UMK 2023 itu tabrakan dengan waktu kami KKN. KKN-nya kan nanti dikonversi. Jadi kamu hanya fokus untuk menjalankan UMK-nya saja. Jadi nanti kamu tidak perlu menjalankan KKN-nya karena nanti akan dikonversikan seperti itu. Apabila KKN-nya di semester ganjil. Kalau UNSU KKN semester ganjil kan? Beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau misalnya kan dia konversinya 20 SKS diganjil. Jadi kalau KKN ada di ganjil itu otomatis dikonversi dengan wirausaha merdeka. Yang lain lagi? Raisen juga boleh. Boleh Raisen kalau malas ngetik. Jangan takut, daripada nanti bingung pada saat mendaftar atau saat login apa yang mau diisi, silakan ditanyakan sekarang. Ada lagi? Nah, dari mana ya? Aku nggak bisa buka ya. Untuk izin bertanya itu dari Khairia FEUMN. Bagian motivation letternya, model papernya kita desain sendiri atau sudah disediakan? Kami di sini bukan menilai desain motivation letternya, jadi kalian boleh menggunakan Word, boleh menggunakan Canva, apapun itu terserah. Yang jelas tidak lebih dari 750 kata. Dan isinya apa-apa saja sih itu sudah kami buat dalam template seperti itu. Jadi yang dinilai bukan desainnya tapi isinya. Ada lagi yang mau bertanya? Dari bapak-bapak barangkali, dari PT Mitra, Bapak Prodi, Bapak Wakil Dekan. Untuk mitra, Bu, mitra perguruan tinggi mungkin bisa juga kita sampaikan di sini bahwasannya apabila dari perguruan tinggi mitra semakin banyak anak mahasiswanya yang ikut bergabung dalam UMK ini, besar juga kemungkinan untuk perguruan tinggi mitra itu kita mengambil dosen-dosen pembimbing lapangannya dari perguruan tinggi mitra seperti itu. Atau kalau enggak DPL atau bisa juga menjadi evaluator nantinya. Kita sudah sampaikan ya kepada 40 mitra yang sudah kita datangi, kita sudah mendatangi perguruan tinggi adik-adik, anak-anak kami, jadi tidak usah khawatir. Para pimpinan perguruan tinggi sudah mengetahui bahwa UNSU adalah pelaksana, dan syarat apa yang kalian minta juga sudah kami sampaikan, dan kami juga sudah menyatakan apabila mahasiswanya ternyata yang lulus 10 atau lebih, maka DPL-nya adalah dari perguruan tinggi kalian. Ada pertanyaan, Bu, dari Afrida Purnasari dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Tes kebinekaan dilaksanakan tanggal 13 Juli. Kalau pengumuman terakhir lolos tidaknya kapan ya, Bu? Untuk pengumuman lolos tidaknya kami juga mungkin untuk pengumuman kebinekaan ya, biasanya itu tidak lama ya, Nak. Paling lambat itu setelah tes biasanya seperti itu. Jadi konfirmasi tanggal pastinya untuk tes kebinekaan kami belum tahu, tapi yang jelas tesnya itu pengumumannya sampai saat ini belum berubah di tanggal 13 Juli. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih, Bu, dari Rika Damayanti. Assalamualaikum, Bu, izin bertanya, jika SKS kami di semester ganjil lebih dari 20 SKS gimana ya, Bu? Oke. Boleh saya bantu Ibu Arda ya? Silakan, Bu. Konversi wirausaha merdeka adalah 20 SKS, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditambah. Jadi kalau misalnya kalian kan beda-beda PT ya, ada yang semester 3 misalnya 20 SKS, habislah dia. Istilahnya dia tidak ikut lagi perkuliahan di semester ganjil. Nah, tetapi kalau misalnya 23 atau 22, berarti ada 2 atau 3 SKS yang diikuti. Diikuti kuliahnya gitu ya. Nah,
Nah, jadi tidak otomatis 23 itu habis karena ikut Wirausaha Merdeka. Nah, kami pikir pun ini semua prodi di semua perguruan tinggi cara mainnya atau cara main apa sih bahasanya ya, mekanismenya ini semua sudah tahu. Jadi tidak usah di kami pun prodi udah pasti pakarnya di sini tentang konversi SKS di dalam MBKM. Pokoknya 20 SKS saja untuk untuk Wirausaha Merdekanya. Nanti kalian tinggal milih yang mana yang dikonversi, yang mana yang ditinggal. Yang penting kan jumlahnya. Jadi pilihan mata kuliahnya mungkin ada kebijakan di prodinya, mungkin ada kemauan mahasiswanya. Ini silakan bertanya ke perguruan tinggi masing-masing. Semua udah pasti tahu. Karena kan kita wajib ikut MBKM. Oke. Yang lain lagi? Sudah mulai buru-buru mendaftarkah? Kira-kira? Ya, kalau bahkan masing-masing tadi udah bilang kebijakan masing-masing PT ya. Kalau UMSI ya 3 SKS itu ya harus masuk, kan harus diambil di semester ganjilnya atau semester ganjil yang sedang berjalan. Mungkin ada kebijakan dari PT lain, ya kami tidak istilahnya tidak memaksakan diri untuk sama dengan UMSU, ya kan? Karena masing-masing PT juga punya tujuan, punya kebijakan, mana yang terbaik bagi mahasiswanya. Terus ini yang bertanya dari UMSU, berarti 3 SKS SKS-nya belajar, 20 SKS-nya dari program UMK. Oke. Ada lagi? Yang ambil surat rekomendasi dari UMSU saya lihat sudah cukup banyak ya, Bu. Tapi yang upload berkas nih masih malu kayaknya. Malu atau masih masih selesai acara ini, barangkali berkas langsung ikut mendaftar. Kita menunggu. Ada pertanyaan Bu dari Usmi. Izin Bu, untuk jam kegiatannya pagi sampai sore atau full 1 harian? Oke. Untuk kegiatannya tadi kan bagi ya, ada immersion, ada post immersion. Kalau yang immersion kita ada jadwal ya, itu ada perkuliahan, ada pembelajaran teorinya itu mungkin dari pagi, ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 1 dan 2 itu dari jam 8 sampai jam siang. Kalau yang sesi 3 itu biasanya dari setengah 2 sampai jam 4 gitu. Kemudian kalau untuk yang immersion jadwalnya disesuaikan dengan tempat kamu nanti magang, disesuaikan dengan UMKM nanti. Apakah magangnya full day dari pagi sampai sore misalnya? Apakah ada shift-nya seperti itu atau hanya sampai siang saja? Itu kebijakan dari UKM-nya nanti seperti itu. Kalau jadwal bootcamp ya pasti kita akan di hari tertentu nanti akan ada bootcamp akan pergi keluar kota sama-sama, difasilitasi, naik bus sama-sama, dan mungkin menginap ya Bu ya. Insya Allah kegiatannya nanti untuk expo juga itu kegiatannya biasanya dari pagi sampai sore dan biasanya cuma beberapa hari saja. Jadi kita berusaha juga mahasiswa enjoy, menikmati benar-benar bagaimana real bisnis yang sebenarnya. Kemudian ini ada Egy Fahzi, izin bertanya Bu, untuk mahasiswa yang berasal dari PT di luar Sumut, jika ingin mengambil UMK di UMSU, apakah menanggung kehidupan di Sumut secara pribadi? Ya, jawabannya semua biaya hidup atau akomodasi, transportasi, pesawat, makan itu semua ditanggung pribadi oleh mahasiswa. Bukan hanya UMK UMSU, tapi semua UMK yang ada di 34 PT pelaksana. Jadi untuk UMK sendiri itu uangnya bukan untuk biaya hidup mahasiswanya, tapi untuk tadi dijelaskan oleh Pak Yuda yang mendapat 8 juta kelompok.
Silakan next yang mau bertanya, yang kurang jelas, yang makin memperjelas, yang belum tahu, campur aduk aja semuanya supaya terjawab dengan baik. Nanti habis acara ini tidak ada lagi beban, tinggal daftar, berkas-berkas disiapkan, upload, tinggal kita seleksi. Yang jelas tadi filenya jangan lupa bentuknya harus PDF semuanya. Seperti itu. Ibu, mungkin untuk lebih lanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan, jangan lupa di-follow ya Instagram UMK_UNSUR-nya untuk melihat timeline kegiatan kita terkait UMK ini sendiri. Dan untuk pertanyaan juga bisa kalian chat langsung dari Instagram UMK_UNSUR. Dan untuk adik-adik jangan lupa tadi isi absen bagi yang belum isi absen yang sudah tersedia di kolom meeting chat kita. Oke Bu, mungkin bisa kita tutup. Baik. Udah. Baik. Anak-anak kami sekalian, rasa-rasanya ingin berlama-lama tapi tidak ada lagi yang bertanya. Kami rasa juga sudah jelas. Semoga kalian juga jelas. Tinggal kami nunggu. Silakan daftar. Mumpung masih ada slot. Karena siapa cepat karena dapat. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat berkah dan ridho. Semua mendapat kebaikan bagi kita semua. Yang dapat. Semoga semua mendapat. Akhirnya kami dari tim PT Pelaksana Wirausaha Merdeka mengucapkan selamat mendaftar. Silakan isi semua syarat-syaratnya. Kami tunggu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi sekian barangkali kami akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam kami kepada pimpinan PT masing-masing. Semoga berkenan untuk memberi izin, memberi fasilitas yang sebaik mungkin dalam mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan terakhir ya dari Egy Fariji. Apakah bisa melihat rekaman video Zoom? Nanti mungkin bisa langsung direct message saja dari Instagram UMK UNSUR ya. Seperti itu. Jangan lupa sebelum kita tutup bagi yang belum absen silakan isi link presensinya di meeting. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.